Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan membahas pembahasan latihan soal hukum Newton yang kemarin sudah Ibu berikan di PPT sebelumnya. Langsung saja Ibu bahas untuk soalnya. Kemarin Ibu memberikan ada 5 soal. Di sini ada benda yang berada di atas bidang, kemudian diberikan sebuah gaya, dan kalian disuruh menentukan gaya normal dari masing-masing benda itu. Yang pertama ada benda, dia diberi gaya 20 Newton, dia berada di atas bidang datar ini ya. Nah, ingat gayanya di sini tidak membentuk sudut ya. Nah, terus yang B sama, dia berada di atas bidang datar, tapi dia ditarik ke atas ya, ada gaya ke atas. Terus yang C masih di bidang datar, dia diberikan gaya, tapi gayanya ini dia membentuk sudut 37 derajat ini ya, di sini. Nah, terus yang D, dia berada di atas bidang miring yang kemiringannya adalah 37 derajat. Nah, diberikan gaya dari samping kanan ini, F-nya adalah 20 Newton. Nah, yang E, benda berada di atas bidangnya ini miring. Kenapa miring? Seperti contohnya jam dinding yang nempel di dinding ya. Nah, ini seperti benda yang nempel di dinding, kemudian diberikan gaya F 20 Newton. Nah, langsung aja kita bahas satu-satu. Yang A, benda berada di atas bidang datar, kemudian diberi gaya. Yang pertama, langkah pertama adalah kalian menggambarkan diagram gayanya dulu atau diagram bebas yang kemarin sudah Ibu sebutkan. Nah, yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat itu dia digambarkan dari titik pusat massa ini ya, dari titik pusat massa menuju ke inti bumi ke bawah, selalu menuju ke inti bumi, selalu ke bawah ya. W-nya sama dengan di sini langsung Ibu tuliskan 50 Newton. Kenapa 50 Newton? Karena W, gaya berat, itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu berapa? 10 meter per second kuadrat dikalikan dengan massanya 5 kg. Maka W-nya sama dengan 50 Newton. Dan gaya normal. Gaya normalnya dia ke atas ya. Ingat, gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang. Bidangnya bidang datar, tegak lurus. Berarti ini dia ke atas, ini adalah N-nya. Nah, yang dicari adalah gaya normal. Sigma F sama dengan 0. Ingat ya, ini adalah hukum 1 Newton. Bendanya di sini masih diam. Oke? Ketika kalian mencari gaya normal, bendanya masih diam. Bendanya tidak bergerak pada arah gaya normal. Artinya benda itu diam. Yaitu berlaku hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Di mana sigma F itu adalah semua gaya yang sejajar yang boleh dijumlahkan. Yang boleh masuk ke sigma F ini. Nah, yang boleh dijumlahkan itu adalah yang sejajar. Berarti yang sejajar dengan gaya normal. Apa saja? Ada F. F arahnya searah atau berlawanan dengan N? Berlawanan, maka dia bernilai negatif ya. Terus W ke bawah, sejajar ya, masih sejajar dengan N. Nah, karena ke bawah dia berlawanan dengan N, maka W-nya juga negatif. Maka kalian dapat N-nya sama dengan 70 Newton. Paham ya? Terus yang B, masih sama, benda berada di atas bidang datar. Kalau tadi gayanya ke bawah, kalau sekarang gayanya ke atas ya. Sama, kalian gambarkan dulu gaya beratnya. Nah, terus gaya normalnya sama seperti tadi ya. Nah, sigma F sama dengan 0. Nah, ini. Yang beda di mana? Arahnya, arah F-nya. Arah F-nya kan sekarang searah dengan N, maka dia bernilai positif. W-nya dia ke bawah, maka berlawanan. Maka di sini negatif. Maka didapat gaya normalnya sama dengan 30 Newton. Oke, kita masuk yang C. Masih benda berada di atas bidang datar, tapi dia diberikan gaya dari samping kanan, tapi dia membentuk sudut 37 derajat ya. Nah, sama langkahnya, gambarkan dulu gaya berat, yaitu selalu menuju ke inti bumi, ke bawah. Nah, W-nya sama dengan 50 Newton, dan gaya normalnya tegak lurus dengan bidang. Nah, untuk menggambarkan gaya normal, ingat ya, diusahakan dia berimpit di tengah ya, masih berhimpit dengan gaya beratnya, yaitu di tengah-tengah sini. Boleh kalian menggambarkan di samping kanan kiri, tapi nanti ketika kalian membahas tentang vektor gaya, nanti dia ada pengaruhnya, ada torsinya ya. Nah, maka diusahakan dia
masih di tengah, tapi tetap menggambarkan gaya normalnya itu tegak lurus dengan bidang ya. Tidak boleh diterusin dari gaya berat dari tengah ke atas, itu nggak boleh ya. Nah, terus setelah menggambarkan gaya berat dan gaya normal, kita masuk ke F. Nah, karena F-nya dia membentuk sudut, maka kalian gambarkan vektor gayanya ya. Kita tarik proyeksi di sumbu Y, maka tarik ya F ini dari pangkal ke sumbu Y-nya. Nah, maka di sini ada Fx ya. Nah, tarik ke sini, yaitu di sini ada Fx-nya. Nah, terus F cos 37. Kenapa ke F37? F cos 37 karena garis ini, vektor ini itu sejajar dengan garis putus-putus yang di sampingnya sudut. Kalau samping berarti pakainya cos, maka F cos 37. Terus kita tarik proyeksi lagi, ini tarik ke sumbu X. Nah, ini ya. Maka di sini ada F sin 37. Wah, itu tulisannya agak kepotong, maaf. F sin 37. Kenapa F sin 37? Karena garis ini tepat berada di depannya sudut ya. Kita masukkan ke sigma F sama dengan 0, hukum 1 Newtonnya ya. Sigma F-nya berarti apa saja? Yang sejajar dengan gaya normal. Gaya normalnya dia bernilai positif. W-nya bernilai negatif. Nah, F-nya berarti yang mana nih yang sejajar? Yang ini atau yang ini? Nah, yang sejajar mana? Berarti kan pakainya yang F sin 37. F sin 37 arahnya kemana? Tadi kan gayanya yang diberikan itu ke bawah, maka dia bernilai negatif. Dilihat nih, arahnya kan dia ke bawah, ya enggak? Nah, maka dia bernilai negatif. Maka N-nya langsung aja didapat adalah 62 Newton. Nah, next yang D. Sekarang kalau tadi bidang datar, sekarang kita masuk ke bidang miring. Dengan kemiringan sudutnya adalah 37 derajat. Nah, perhatikan di sini dia diberikan gaya dari kanan ya, F-nya sama dengan 20 Newton. Nah, sama yang harus digambarkan pertama yaitu adalah gaya beratnya, W-nya. Ini ya, selalu menuju ke inti bumi dan digambarkan dari titik pusat massa bendanya, dari tengah-tengah ya. W-nya sama dengan 50 Newton, terus gaya normalnya. Nah, kalau tadi bidang datar itu gampang aja, langsung ke atas. Nah, kalau bidang miring, tegak lurus dengan bidangnya miring berarti tegak lurus di sini. Tegak lurus ya, benar-benar tegak lurus. Nah, ini adalah gaya normal. Oke, kalau seperti ini, apakah gaya normal, gaya berat, dan F sejajar? Gak ada yang sejajar ya. Maka kita cari garis dari gaya berat dan gaya F ini yang sejajar dengan gaya normal. Caranya gimana? Kita proyeksikan vektornya ya. Kita proyeksikan vektornya. Nah, ini yang W, kita tarik yang sejajar dengan bidang miring dan yang sejajar dengan gaya normal. Nah, kita dapat di sini ada W sin 37. Kenapa sin 37? Ingat garis ini itu sejajar dengan putus-putus yang berada di depannya sudut. Nah, terus W cos 37 yang mana? Yang ini ya, yang sejajar dengan N ya. Dia di sampingnya sudut, maka pakainya cos. Paham ya? Terus ada F 30 Newton. Kita proyeksikan vektornya sama seperti yang di C tadi ya. Nah, kita proyeksikan. Nah, di sini ada F cos 37. Terus di sini ada F sin 37. Nah, langsung aja dimasukkan ke hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya yang sejajar dengan gaya normal apa saja? W-nya yang ini, ya enggak, yang sejajar ya, yang sejajar dengan gaya normal. Karena berlawanan arah, maka dia bernilai negatif. Terus yang kedua, F-nya yang mana nih yang sejajar? Yang sejajar itu yang ini, ya enggak? Yang sejajar. Nah, maka F sin 37 arahnya kemana? Berlawanan dengan N, maka dia bernilai negatif. Maka didapat N-nya sama dengan 52 Newton. Yang terakhir, nih. Yang terakhir ini gampang banget ya. Benda nempel di dinding. Nah, bidangnya kan seperti dinding ini. Nah, dia diberikan gaya tekan tuh. Dari kanan, F-nya 20 Newton. Yang digambar pertama dari titik pusat massa selalu menuju ke inti bumi, selalu ke bawah ya. Walaupun bidangnya ini di sini itu enggak ke sana, tapi tetap dia selalu menuju ke inti bumi. Ini W-nya sama dengan 50 Newton. Terus yang kedua, gambarkan gaya normalnya, selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, bidangnya kan di sini ya, di samping. Maka tegak lurus dengan bidang ini adalah gaya normalnya.
langsung dimasukkan ke hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F-nya ingat yang sejajar dengan gaya normal, karena kita yang dicari adalah gaya normal. Yang sejajar dengan gaya normal apa saja? N dan F. Nah, sengaja di sini Ibu agak kecokan. F min N. Loh, kok N-nya nggak positif? Nggak masalah ya. Yang jelas ketika dia berlawanan, yang satu positif, yang satu negatif ya. Boleh N min F juga nggak masalah ya. Paham ya? Nah, oke, sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan F sama dengan 20 Newton. Oke, selesai pertemuan kita hari ini. Silakan dipahami. Jika kalian masih bingung, langsung kita bahas di WAG atau bisa wapri Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.